Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future leader semua masih semangat? Alhamdulillah keren, udah pada makan siang harusnya tetap semangat dong. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aji Pitoko, jurnalis IDN Times yang akan menjadi moderator sesi diskusi dengan tema Green Economy and Innovation for a Sustainable Future Honoring Indonesia's Independence. Seperti kita ketahui, Presiden kita Pak Prabowo Subianto telah menyampaikan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut dengan Asta Cita. Dalam Asta Cita nomor 2, pemerintah akan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pencapaian swasembada energi dan ekonomi hijau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, tapi juga semua pihak termasuk BUMN dan perusahaan swasta serta masyarakat yang bergerak di bidang energi dan penggunanya. Dan diketahui juga, pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mencapai swasembada energi yang kini menjadi tantangan untuk dicapai dengan pengembangan ekonomi hijau dan inovasi untuk masa depan yang berkelanjutan saat Republik Indonesia berusia 80 tahun untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan siang ini saya akan berbincang langsung dengan ahlinya dan sudah ada di depan kita semua. Langsung kita panggilkan narasumber kita dalam sesi diskusi ini, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Pak Yuliot Tanjung dan juga Eksekutif Direktur Indonesia Carbon Capture Storage atau CCS Center, Ibu Belladonna Maulianda. Langsung naik ke atas panggung. Oke, kita sudah bersama Pak Yuliot dan juga Ibu Belladonna. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Yuliot. Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo menyebutkan bahwa mau mencapai swasembada energi dalam 5 tahun ke depan, Pak. Yang dilakukan Kementerian SDM untuk mencapai target tersebut apa aja sih Pak sampai saat ini dan bagaimana strategi ke depannya? Monggo Pak. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang berkaitan dengan energi, ya tentu ini merupakan bagian bagaimana menggerakkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dan bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan masyarakat sangat tergantung kepada ketersediaan energi. Energi ini kita bisa bagi dalam beberapa kategori. Ini ada energi listrik, ada energi bahan bakar, ya kemudian ada energi baru dan terbarukan. Dengan kondisi ini ya kita melihat bagaimana ketersediaan tersebut bisa menjangkau di seluruh wilayah. Jadi kita melihat dari sisi ketersediaan saat ini, kalau kita lihat dari bahan bakar minyak, ini kita memerlukan bahan bakar minyak sekitar 600 juta ton per tahun, di mana sekitar 250 juta ton itu bisa disediakan di dalam negeri, sementara sisanya 350 juta ton itu kita harus impor dari luar. Berarti ketergantungan kita terhadap energi bahan bakar minyak yang ini tidak bisa dipenuhi dalam negeri, ya berarti kita harus mendatangkan dari luar, itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk energi listrik, jadi kita lihat tingkat elektrifikasi untuk seluruh wilayah itu justru belum mencapai 100%. Ini ada beberapa daerah yang menjadi prioritas, terutama di daerah 3T, ini kan juga merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, dan juga masyarakat ini perlu ditingkatkan kegiatannya dan juga kegiatan ekonomi yang ada di daerah yang bersangkutan. Kegiatan masyarakat itu kan juga ada kegiatan rutin kehidupan, ya kemudian itu ada yang terkait dengan proses mendapatkan informasi, akses teknologi, ya tentu ini kita juga harus bagaimana
menyiapkan energi secara merata di seluruh daerah, terutama di daerah-daerah 3T yang kami sampaikan tadi. Kemudian di sisi lain, kita juga mendorong jadi adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomi dari sisi kebijakan. Ini Presiden itu juga akan melanjutkan proses hilirisasi. Jadi untuk hilirisasi ini juga memerlukan energi yang cukup besar. Contoh untuk beberapa daerah yang melakukan hilirisasi, ini membutuhkan energi yang cukup besar. Ya misalnya di daerah Maluku Utara, di daerah WDB, itu justru hilirisasinya sudah berjalan, itu dari mulai kegiatan tambang, ya kemudian proses smelter, ya kemudian itu ada ekosistem kendaraan listrik, ada prekursor, katot, dan juga beberapa industri yang terkait dengan itu juga dalam satu lini kegiatan itu sudah berjalan, membutuhkan energi yang cukup. Jadi kalau kita mau mengembangkan berbagai daerah, terutama kegiatan-kegiatan ekonominya, ya kita juga harus menyediakan energi termasuk listrik dalam jumlah yang cukup besar. Untuk beberapa negara maju yang mereka lakukan itu adalah mereka menyediakan energi dalam jumlah yang cukup besar, kemudian dengan harga yang cukup efisien. Jadi ini yang kita lihat untuk negara-negara maju seperti yang di Asia Timur, misalnya Jepang, itu kan mereka menyiapkan energi dalam jumlah yang cukup besar, jadi sehingga industri baik UMKM maupun usaha industri besar itu bisa berkembang. Kemudian di China itu juga sama, mereka menyiapkan energi listrik dalam jumlah besar dan juga ini dengan harga yang bisa mendorong ekosistem industri itu juga berkembang dengan baik. Kemudian di Korea juga sama. Jadi seharusnya mencontoh dari negara-negara besar, negara-negara maju, ya justru kita harus mengusahakan energi itu juga tersedia dalam jumlah yang cukup besar dan juga dengan harga yang bersaing. Contoh kalau di kita, untuk harga listrik yang dijual ke industri, ini kan berkisar antara 8 sen US dollar itu sampai dengan 10 sen US dollar. Itu tergantung kegiatan industrinya. Sementara kalau kita lihat di beberapa negara maju, justru mereka meng-offer itu harga listrik kepada industrinya sekitar 4 sen dolar. Ya berarti ini harganya kan juga cukup bersaing, jadi sehingga daya saing industrinya pun itu terjadi peningkatan. Kalau kita lihat dari sisi parameter ketahanan energi, di sini kalau kita mengukur ketahanan energi itu dari sangat rentan, kemudian kurang tahan, dan sangat tahan, posisi kita baru masuk dalam kondisi tahan ini. Jadi ya kita juga harus meningkatkan bagaimana ketahanan energi kita menjadi sangat tahan. Untuk yang terkait dengan bagaimana juga kita melakukan perbaikan-perbaikan, karena sebagian besar energi kita itu berasal dari energi fosil, terutama untuk pembangkit dan juga untuk bahan bakar, itu juga kita bagaimana menurunkan untuk efek rumah kaca atau tingkat emisinya. Jadi pada tahun 2030 ya kita juga sudah menghitung dengan transisi energi kita mengharapkan akan mengurangi emisi rumah kacanya sekitar 358 juta ton itu dalam 1 tahun. Jadi inilah yang menjadi target besar kita ke depan. Oke, baik Pak Yuliot. Nah, menyambung Pak Yuliot nih Mbak Belladonna. Tadi ngomongin soal, ada menyinggung soal karbon ya Pak Yuliot. Nah, Mbak Belladonna selaku Direktur Eksekutif CCS, Carbon Capture Storage. Mungkin teman-teman masih asing nih, carbon capture storage ini apa? Mungkin bisa dijelaskan Mbak, kegiatan yang dilakukan Mbak Belladonna ini apa aja dan lembaga CCS ini ngapain sih Mbak gitu Mbak? Biar mereka teman-teman pada paham nih. Gitu. Iya. Pertama makasih buat IDN Times ya udah ngundang saya dan Pak Juliot. Sangat terharu ya, senang bisa berbagi sama teman-teman terutama Gen Z di sini ya. Jadi mungkin pertanyaan bagus ya Mas, apa nih CCS gitu ya buat teman-teman yang mungkin belum terlalu paham CCS itu apa.
Itu carbon capture and storage. Jadi kalau misalnya kita makan barbecue ya, kayak di Korean barbecue itu kan ada exhaust-nya tuh. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi carbon capture itu kita naruh penangkapan-penangkapan gas rumah kaca, kalau tadi Pak Juliet bilang, di cerobong-cerobong, jadi misalnya di cerobong pabrik, di cerobong pembangkit gitu kan. Nah jadi gas rumah kaca hasil pembakaran itu semuanya kita tangkap, habis itu kita pisahin gitu ya, CO2 sama gas-gas yang lain. Nah, habis itu biasanya kita cairin si CO2-nya biar gampang ditransportasikan, biar mudah ditransportasikan. Lalu bisa ditransportasikan melalui pipa atau kapal atau kereta, truk dan sebagainya. Lalu habis itu kita mencari tempat penyimpanannya. Ya, tempat penyimpanannya itu ada dua kalau di bawah tanah. Jadi mau di lapisan yang tadinya isinya minyak sama gas, kita sebutnya itu lapisan depleted reservoir, atau lapisan-lapisan yang kita sebut saline aquifer. Jadi saline aquifer itu adalah lapisan air yang isinya air yang berkonsentrasi garam yang tinggi. Nah ini tuh lapisannya tuh dalam banget, jadi sekitar 9 kali tingginya Monas atau sekitar 3.000 meter gitu. Jadi kenapa kita mau mengedepankan carbon capture and storage, karena kita sudah mengalami ya teman-teman gitu ya pemanasan global gitu ya, tiba-tiba di Bekasi ada kabut, di Bandung ada tornado gitu kan. Nah ini kan akibat dari gas rumah kaca yang mengelilingi atmosfer kita yang membuat bumi kita semakin panas, jadi sinar matahari itu masuk ke dalam bumi dan dia nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi kita harus mengurangi jumlah gas rumah kaca di di ketinggian atmosfer itu ya. Gitu. Nah jadi itu salah satu caranya adalah CCS. Cara-cara yang lainnya mungkin ada sebutnya teman-teman tahu natural based solution ya. Jadi itu bisa dengan penumbuhan tumbuhan, pohon gitu ya, atau mangrove gitu ya dan lain-lainnya gitu. Tapi kita tidak mengemphasize hanya satu solusi, misalnya solusi CCS atau solusi NBS, tapi kita maunya dua-duanya maju gitu ya, karena kan kita mau mencapai target NDC ya, atau Nationally Determined Contribution, itulah target pengurangan emisi dari negara kita gitu. Yang kalau teman-teman paham kan misalnya net zero emission ya, NZE di tahun 2050 atau 2060. Nah apa sih lembaganya kita ini, ICCSC atau Indonesia CCS Center? Ini kita adalah asosiasi non-profit, think tank dan independen yang membantu pemerintah dan juga industri untuk melakukan atau mensukseskan proyek-proyek CCS di Indonesia gitu. Nah, proyek CCS di Indonesia itu sekarang sudah ada 19 pre-projects dengan total investment sekitar 43 billion dollar gitu ya. Mungkin Pak Juliet pasti lebih paham gitu ya. Nah, ini menyebar merata dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua. Ini ada di daratan atau kita sebutnya onshore, tapi ada juga di lautan, kita sebutnya offshore. Nah ini kita sudah hitung dan analisa bisa membuka lapangan pekerjaan sampai 80.000 per tahunnya. Dan kita bisa mendukung target ekonominya Presiden Prabowo sekitar 0,4 sampai 0,6% kenaikan GDP. Mungkin itu dulu Mas. Tepuk tangan dong untuk Pak Yuliot dan juga Mbak Belladonna. Saya kembali ke Pak Yuliot. Pak, ini kan berarti kalau ngomongin, kita sekarang ngomongin soal energi hijau Pak. Berarti itu kan ada kaitannya dengan ekonomi hijau. Nah yang dilakukan atau dikembangkan pemerintah Pak dalam pengembangan energi hijau untuk mencapai swasembada energi dan lebih lanjut ke depannya tadi NZE atau yang tahun 2060 ya kalau saya nggak salah. Itu seperti apa Pak sekarang? Jadi kalau kita lihat potensi energi hijau yang kita miliki, ini sekitar 3.687 gigawatt. Yang baru kita manfaatkan sekitar 15,2 gigawatt, ya berarti kita baru memanfaatkan sekitar 0,4%. Jadi kalau kita lihat dari sisi potensi ini, banyak yang bisa kita kembangkan ke depan. Yang pertama dari sisi potensi kita melihat dari energi surya. Jadi kita memiliki potensi sekitar 3.294 gigawatt, baru kita manfaatkan sekitar 0,98. Kemudian untuk angin dari potensi 155 gigawatt, baru kita manfaatkan 0,15 gigawatt. Kemudian air potensinya sekitar 95 gigawatt, baru kita manfaatkan sekitar 7,18 gigawatt. Jadi ada panas bumi 24 gigawatt, baru kita manfaatkan sekitar 2,69. Jadi dari sisi potensi ini
kalau kita memanfaatkan energi baru dan terbarukan ini, kan ini sangat rendah emisi. Jadi kalau ini kita kembangkan untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil, jadi untuk tingkat emisinya pun itu akan menjadi sangat minim. Jadi ini kita juga bisa mengembangkan ekonomi hijau, energi hijau, dan juga ini ada green job juga yang kita bisa kembangkan di dalam kegiatan yang terkait dengan energi baru terbarukan ini. Kemudian kita juga memiliki perencanaan untuk mengembangkan energi listrik melalui RPTL tahun 2025 sampai dengan 2034. Kita merencanakan untuk membangun 69,5 gigawatt, di mana 62% itu adalah merupakan energi baru dan terbarukan. Jadi total energi baru terbarukan itu sekitar 42,6 gigawatt, di mana untuk mendukung energi baru terbarukan ini kita juga akan memerlukan ada investasi di transmisi, ada 47.000 kilometer sirkuit, dan juga kita memerlukan gardu induk karena sebaran itu pelaksanaan kegiatan investasi di bidang energi baru terbarukan dan seluruh infrastrukturnya itu kan merupakan satu kesatuan yang bisa disambungkan ke national grid. Ya, kemudian dari transmisi ini bisa kita hubungkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi sehingga seluruh energi yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Baik, terima kasih Pak Yuliot. Saya beralih lagi ke Mbak Belladonna. Mbak, tadi kalau ngomongin Pak Yuliot ngomongin potensi energi hijau ya Pak ya. Nah, kalau ke Mbak Belladonna, Mbak, CCS ini kan dianggap sebagai salah satu teknologi penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, terutama untuk sektor industri yang sulit mengurangi emisi. Seberapa besar sih Mbak potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal penyimpanan karbon, Mbak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya di Asia Pasifik kita termasuk besar ya. Kita punya sekitar di bawah tanah itu 600 gigaton. Jadi kalau untuk menjelaskan ke Mas dan teman-teman di sini lebih gampang, kita itu emisi domestik atau national emission kita itu setiap tahunnya 600 juta ton. Jadi kalau kita mau menyimpan hanya national emission kita itu bisa buat 1000 tahun. Gitu. Jadi itu besar banget ya. Jadi makanya karena kita punya potensi yang besar banget di bawah tanah, nah kita tujuannya adalah mau menarik investor asing gitu ya. Jadi dari negara-negara tetangga yang mereka emisinya besar tapi tidak punya tempat penyimpanan di bawah tanah. Contohnya Singapura, Jepang, dan Korea gitu ya. Jadi kita potensinya besar banget, itu pertama. Dan kita lokasinya sangat strategis ya. Nah, jadi dibandingkan Australia itu yang cukup jauh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dari program presiden yang sebelumnya dan program Pak Prabowo yang sekarang adalah masih kuat di hilirisasi ya. Tadi Pak Yuliot sudah menjelaskan apa sih hilirisasi. Hilirisasi itulah pengembangan produk turunan dari produk bahan baku gitu ya. Jadi turunannya minyak bumi, turunannya gas gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gas itu turunan produknya adalah pupuk. Jadi pupuk itu kita menghasilkan dari natural gas. Minyak bumi contohnya apa? Plastik gitu ya. Kerangka mobil itu turunannya dari minyak bumi. Nah di saat kita punya pabrik-pabrik atau fasilitas-fasilitas hilirisasi ini yang besar, nah itu adalah potensi untuk menjadi marketnya si CCS ini gitu. Karena kita pabrik-pabrik ini akan menghasilkan emisi yang cukup besar, itu yang pertama. Lalu di saat pabrik-pabrik ini menghasilkan produk dan emisinya di CCS kan, nanti kita bisa klaim produk kita itu adalah low carbon product. Jadi apa sih bagusnya low carbon product? Misalnya kita sebut amonia gitu ya, kita CCS kan emisinya saat kita produksi amonia, kita bisa bilang ini blue ammonia. Nah jadi blue ammonia ini bisa dijual dengan harga premium atau harga yang lebih mahal. Contoh lainnya misalnya low carbon LNG gitu ya. Nah ini juga bisa dijual di harga yang mahal. Jadi Indonesia itu bisa menjadi regional leader di Global South untuk low carbon products manufacturing ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua potensi lainnya itu adalah kita itu bisa menjadi CCS Global Hub ya. Jadi tempat penyimpanan untuk negara-negara tetangga. Jadi sekarang kita bersaing sama Malaysia, sama Timor Leste ya gitu. Jadi kita harus cukup berbangga hati, kita negara pertama di Asia Pasifik yang punya
perjanjian antar negara dengan Singapura ya. Ini dipimpin oleh kementeriannya Pak Juliot gitu ya, ESDM. Jadi kita telah menandatangani MOU di bulan Juni kemarin dan insya Allah ini akan membuka lapangan pekerjaan, akan membuat industri baru dan juga meningkatkan GDP dari negara kita. Oke. Tepuk tangan lagi dong untuk kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, saya balik lagi ke Pak Yuliot. Pak, tadi yang disebut Pak Yuliot salah satunya adalah energi hijau yang sedang atau potensinya besar adalah panas bumi. Dan itu dibuktikan dengan pembangunan beberapa PLTP ya Pak kemarin yang serentak Pak Prabowo juga pimpin. Nah, tapi ada tantangan Pak bahwa seperti yang di NTT pembangunan PLTP Pocoleok. Nah itu bagaimana pemerintah Pak mengatasi tantangan itu karena hal itu kan mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Seperti apa Pak? Jadi setiap kegiatan pembangunan di bidang energi selalu itu ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Jadi pada saat itu masyarakat melihat kemungkinan dampak, jadi itu ada relaktansi dari masyarakat. Jadi yang kita lakukan itu adalah pendekatan kepada masyarakat, kita sosialisasikan bahwa ini sudah diimplementasikan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dari sisi dampak lingkungan itu adalah sangat minim terhadap dampak lingkungan. Kemudian manfaat ekonominya bagi masyarakat, kalau di wilayah tersebut kita tetap itu membakar diesel, ya kemudian membakar batu bara, ya berarti dampak lingkungannya itu lebih besar dibandingkan dengan kita mengembangkan energi baru terbarukan, khususnya PLTP ini. Dan juga kita membuatkan hitung-hitungan. Misalnya di satu daerah, kalau ini untuk kebutuhan listrik di daerah yang bersangkutan sekitar 40 megawatt, ya berarti ini kalau kita membakar diesel, ini akan membakar diesel diperkirakan sekitar 2 triliun dalam 1 tahun. Tetapi kalau ini kita memanfaatkan energi dari panas bumi, ya justru ini tidak ada yang kita bakar. Jadi justru dana yang tadi 2 triliun itu kita gunakan untuk membakar energi, ya justru yang nilai 2 triliun ini bisa kita kembangkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Jadi pada saat kita mencoba untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan pemerintah daerah yang kita rangkul untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, biasanya ini masyarakat itu bisa menerima terhadap kehadiran khususnya PLTP. Kemudian kita juga melihat potensi lain, ini pada umumnya di perkotaan itu kan ada ini sampah perkotaan. Jadi sampah perkotaan ini di beberapa negara itu justru ini tidak jadi masalah. Jadi ini bisa dimanfaatkan waste to energy. Ini kan juga waste to energy ini kan juga sifatnya adalah green. Jadi pada saat ini dimanfaatkan ya justru ada beberapa persoalan yang kita selesaikan. Yang pertama itu adalah masalah tumpukan sampah perkotaan, kemudian timbulan sampah perkotaan, kemudian lingkungan menjadi lebih bersih, kesehatan lingkungan menjadi lebih bersih, kita mendapatkan energi. Jadi ini kita juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Jadi dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan dari energi baru dan terbarukan ini, jadi sehingga ini masyarakat itu justru merasa membutuhkan. Tidak kita buat dalam perencanaan, justru dengan adanya potensi masyarakat yang menginginkan kegiatan tersebut ada di daerah yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Yuliot. Nah, saya kembali beralih ke Mbak Bella Dona. Mbak, tadi sempat bilang bahwa bersaing ya kita dengan Malaysia dan kita punya peluang untuk menjadi tempat untuk menyimpan karbon atau jadi carbon storage. Nah, terkait itu Pak, ngomongin peluang green economy di Indonesia, apa sih yang harus dilakukan untuk bisa menciptakan sustainability dan juga untuk pendapatan negara atau devisa itu sendiri? Ya, pertanyaan yang bagus Mas. Jadi kalau pertama, kalau kita berbicara tentang industri baru itu udah pasti mereka membutuhkan suatu kepastian hukum ya. Jadi itu yang pertama, kepastian hukum. Nah ini Indonesia diakui oleh Global CCS Institute Annual Report di tahun 2023
kita menjadi negara pertama di Asia Pasifik ya, ranking paling tinggi untuk negara yang paling ready untuk regulatory framework untuk CCS. Jadi kita cukup berprestasi di situ, kita sudah ada Perpres, sudah ada Permen, sudah ada SNI buat CCS, sudah ada PTK SKK Migas gitu ya. Jadi kita sudah cukup komplit. Sekarang Indonesia CCS Center lagi sedang membantu ESDM untuk menyiapkan beberapa proses dan juga sedang membantu Kemenperin untuk menyiapkan peraturan menteri untuk CCU, Carbon Capture and Utilization, itu adalah karbon ditangkap dan diubah menjadi nilai barang yang memiliki nilai guna ya, atau disebutnya added value products gitu. Jadi ini pertama kepastian hukum. Lalu yang kedua itu sudah pasti financial ya, atau gimana kita bisa membuat project itu bankable. So jadi kita harus membuat bankability dari projects ya. Jadi ini tantangan yang paling besar sebenarnya, tapi kita sudah mencoba bekerja sama dengan beberapa banks, misalnya multilateral banks dari World Bank, ADB, IFC gitu ya, dan juga conventional banks. Mereka malah sangat tertarik untuk invest di CCS karena itu disebutnya transition financing atau enggak more towards into sustainability financing, dan juga ada yang disebutnya green financing for some parts of the CCS gitu ya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentunya acceptance ya dari masyarakat yang tadi Pak Juliet telah sebutkan untuk waste to energy dan juga pembangkit geothermal. Jadi kita perlu meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa contohnya pertama CCS itu aman ya. Jadi CCS itu aman, itu disimpan di bawah tanah yang cukup dalam. Lalu yang kedua CO2 itu misalnya tidak mudah meledak gitu ya. Contohnya dibandingin sama LPG di rumah Bapak sama Ibu, LPG itu lebih mudah meledak ya atau eksplosif gitu. Kalau CO2 itu tidak meledak gitu. Dan hal-hal yang sebagainya gitu. Jadi tiga hal itu yang menurut kami cukup penting ya, kepastian hukum untuk menarik investor, mau domestic investors atau foreign investors. Lalu yang kedua itu tadi adalah financial atau bankable projectnya itu sendiri. Lalu yang ketiga acceptance dari masyarakat. Oke, tepuk tangan lagi untuk kedua narasumber kita. Nah, sepertinya saya melihat muka-muka antusias untuk bertanya kepada Pak Yuliot dan juga Mbak Belladonna. Ini saya buka sesi pertanyaan untuk dua dulu deh. Mungkin bisa langsung menuju ke mikrofon kalau ada yang ingin bertanya terkait green economy dan juga energi hijau. Sebelah kiri belakang. Apakah sudah ada? Ya, bisa langsung ke mikrofon yang ada di situ, Mas atau Mbak. Atau tolong dianterin mikrofonnya, sebutkan nama dan juga asalnya. Oke, perkenalkan nama saya Caca, bekerja di salah satu perusahaan teknologi informatika. Saat ini kan sedang hype banget ya kata-kata Susan, pun juga di perusahaan tempat saya bekerja juga sedang mengedepankan aspek sustainability. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan kredit karbon, apakah itu sudah dalam kategori decarbonization? Dan apakah ada misalnya saya hanya menggunakan kredit karbon, saya melakukan penggunaan energi listrik gitu. Jadi lebih ke saya menggunakan si kredit karbonnya aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi itu pertanyaan dari Kak Caca. Ada lagi pertanyaannya untuk kita tampung atau mau langsung dijawab Pak Yuliot, Mbak Belladonna? Boleh Mbak Belladonna dulu deh. Ya, makasih ya Mbak Caca buat pertanyaannya. Jadi memang untuk dekarbonisasi itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Jadi melakukan strategi dekarbonisasi yang tadi saya sebutkan dengan engineered based solution atau pengurangan emisi langsung ya, atau kita sebutnya carbon removal. Jadi memang CO2-nya ditangkap lalu dilakukan sesuatu dengannya, apakah disimpan atau diubah jadi produk, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bisa disebutnya sebagai carbon avoidance ya. Carbon avoidance itu contohnya kita mencoba mengurangi emisi dengan mengubah sesuatu dalam sistem kita. Contohnya kalau tadi Pak Juliet telah menyebutkan misalnya elektrifikasi. Jadi kita mengubah kendaraan-kendaraan di perusahaan kita yang tadinya
menggunakan bahan bakar fosil fuel jadi menggunakan listrik gitu ya. Jadi salah satu avoidance. Atau kita mengubah fuel kita tadinya fosil fuel jadi biofuel ya. Jadi itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga itu tentunya bisa dengan membeli carbon credit gitu ya. Nah, ini ada option untuk itu terutama untuk industri-industri yang memang sangat sulit untuk melakukan dekarbonisasi. Yaitu kita sebutnya hard to abate industry ya. Nah, hard to abate industry ini contohnya mungkin perusahaannya Mbak informatika gitu ya atau data center itu kan memang sulit banget gitu karena konsumsi energinya besar pasti produksi emisinya juga besar gitu. Atau misalnya aviation atau shipping gitu. Nah, seberapa hebatnya mereka untuk melakukan dekarbonisasi, misalnya efisiensi, elektrifikasi, fuel switching atau CCS, atau melakukan penanaman pohon di lingkungannya, itu pasti masih ada emisi yang diproduksi. Nah, jadi itu adalah option kita juga untuk membeli carbon credit, untuk meng-offset dari emisi kita. Jadi itu, semoga menjawab ya. Mungkin Pak Yuliot mau menambahkan? Dari sisi efisiensi yang terkait dengan penggunaan energi, ya kita juga melakukan itu berbagai inovasi. Jadi untuk ke depan kita juga akan membangun baterai energi storage terhadap kelebihan energi yang dihasilkan pada waktu-waktu tertentu, terutama nanti ya kita lihat di smart grid yang ada di beberapa wilayah atau daerah, itu justru ini akan kita efisiensikan. Ini selama 10 tahun, itu dari tahun 2025 sampai dengan 2034, kita merencanakan akan membangun baterai energi storage sistem sebesar 10,5 gigawatt. Jadi ini merupakan bagian kita melihat pemanfaatan energi secara optimal. Kemudian kita juga akan melakukan ini kegiatan bagaimana mengembangkan hidrogen juga sebagai bahan bakar. Jadi untuk hidrogen ini kan juga bisa dimanfaatkan dari kelebihan energi. Jadi melalui proses elektrolisis itu nanti akan dihasilkan oksigen dan hidrogen. Hidrogen ini dicairkan dan juga bisa digunakan untuk kendaraan lebih ramah lingkungan. Ya tentu ini dengan berbagai upaya yang kita lakukan, diantaranya termasuk hilirisasi untuk beberapa komoditas tambang yang ada, ya terutama nikel, mangan, kobalt, itu bisa kita gunakan juga untuk baterai. Jadi dari baterai ini kita juga bisa mengembangkan untuk ketahanan energi juga. Jadi pasokan, rantai pasok, industri, ketersediaan energi yang cukup, ini kita jadikan prioritas secara sistem. Itu justru bisa mengalir dari satu titik ke titik lain. Baik, terima kasih Mbak Beluna dan juga Pak Yuliot. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Pak Yuliot dan juga Bu Belladonna. Ya, sepertinya teman-teman sudah pada paham nih, Pak Yuliot dan Mbak Beluna soal energi hijau dan juga carbon capture storage. Mungkin sebelum kita menutup diskusi ini ada kalimat penutup dari Pak Yuliot dan juga Mbak Beluna terkait tema kita pada sore hari ini, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya tentu dengan adanya kita memikirkan bagaimana keberlangsungan energi untuk ketahanan nasional yang menjadi prioritas pembangunan, ya tentu kita melihat ini merupakan suatu bagian yang harus kita perkuat. Untuk penguatan ketahanan energi ini, berbagai sumber ini kita sudah lakukan dari renewable energy, ya kemudian energi baru terbarukan, kemudian kita juga ada biodiesel. Tentu itu nanti kita akan mewariskan kecukupan energi untuk generasi yang akan datang. Jadi harapannya adalah bagaimana kita juga ke depan itu menjadi lebih berdaya saing dan juga generasi yang ada di masa depan bisa mengembangkan setiap potensi yang ada, ya termasuk pemanfaatan teknologi dan artificial intelligence untuk pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat, untuk juga bagaimana menjadikan Indonesia maju ke depan, Indonesia lebih sejahtera ke depan dalam rangka menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045.
Baik, tepuk tangan untuk Pak Yulio teman-teman semua. Mbak Belladonna silakan menyampaikan closing statement-nya. Ya, mungkin ada 3 hal dari saya. Yang pertama tentunya Indonesia siap untuk menjadi CCS sub leader di regional di Asia Pasifik. Kita dengan potensi 600 gigaton gitu ya, dan bisa menghasilkan 80.000 pekerjaan, menaikkan GDP sampai 0,6% setiap tahunnya, dan juga bisa mendukung low carbon products industries ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, Indonesia juga siap menjadi carbon market leader ya. Kita sudah ada IDX Carbon gitu, dan kita sudah membuka transaksi internasional untuk carbon credit transaction. Kita telah melakukan mutual agreement, recognition agreement with Gold Standard. Dalam waktu dekat akan melakukan dengan Verra gitu ya. Dan kita juga akan melakukan G2G dengan Singapura dan Jepang dan negara-negara lainnya untuk bisa melakukan carbon credit transaction ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kedua hal ini akan membantu Indonesia untuk menjadi leader di low carbon economy ya. Jadi dari semua kementerian itu sekarang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung Pak Presiden dengan mensupport dan mendorong terjadinya low carbon economy di semua industri. Jadi harapannya dari Bapak dan Ibu kita bisa sama-sama mendukung pemerintah dan industri untuk menjadikan Indonesia sebagai low carbon economy leader. Ini itu dari saya, Mas. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Mbak Belladonna. Nah, kalau bisa saya simpulkan diskusi kita hari ini bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat besar baik dari energi hijaunya dan juga dari carbon capture storage-nya. Tinggal bagaimana pemerintah dan juga pihak swasta berkolaborasi bersama untuk mengelolanya demi bisa mencapai swasembada energi dan juga ke depannya bisa mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat di 2030. Ya begitu Pak Yuliot ya Pak ya. Nah, terima kasih kepada Pak Yuliot dan juga kepada Mbak Belladonna atas insight yang luar biasa pada siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yuliot dan juga Mbak Belladonna. Semoga seluruh program yang dicanangkan pemerintah untuk tercapainya swasembada energi, pengembangan ekonomi hijau, dan inovasi untuk masa depan bisa terlaksana dengan baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Ridwan Haji Mitoko, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.